Oke. Oke. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Usep? Kabar baik, Bu Ais. Ya, Alhamdulillah. Iya, Pak. Ini terkait dengan eh, kondisi saya sekarang yang sedang menjalankan PPG dalam jabatan, Pak. ya, Alhamdulillah, sejauh ini saya sudah mengikuti beberapa rangkaian dari kampus. Di antaranya yang pertama memang kami itu diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah masing-masing. ya, Kalau untuk masalah sebetulnya kan sangat banyak ya Pak di sekolah kita. ya, Hanya saja eh, saya hanya mengambil beberapa saja gitu ya untuk dibahas pada identifikasi masalah yang saya ambil. Nah, di sini ada beberapa jenis permasalahan yang saya identifikasi, itu diantaranya dilihat dari segi pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, ya, terkait pedagogik, literasi, dan numerasi ini kan kalau di kalangan sekolah kita, Pak, terkhusus pada siswa kita bahwa gaya belajar siswa kita itu kan banyak yang tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan pembelajarannya gitu. Artinya itu kan bisa dilihat dari kecenderungan siswa pasif, kemudian kurang kreatif atau kurang memiliki ide-ide kreatif pada proses ya, pembelajaran. ya, Sehingga ini akan berpengaruh pada proses literasinya, Pak. ya, Gitu. Nah, sehingga proses literasi ini kan kita pandang agak rendah gitu ya pada siswa ya, kita karena mungkin belum adanya pembiasaan yang cukup baik di sekolah karena mungkin belum ada kolaborasi antara Bapak Ibu guru yang lain gitu. Mungkin salah satunya ada yang menjalankan, ada juga yang tidak menjalankan literasi dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan segi pedagogik, literasi dan numerasi di sini, Pak, yang ingin ya. saya tanyakan adalah yang pertama, menurut Bapak itu apa yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa dilihat dari aspek pedagogiknya, literasinya, dan numerasinya, Pak? Ya. Terima kasih Bu Ais. Eh, yang pertama barangkali terkait dengan rendahnya motivasi ya siswa eh, terhadap pedagogik, literasi dan numerasi. Barangkali justru memang tidak hanya faktor siswa saja, tetapi tentu saja guru juga. Jadi guru kan tugasnya memang selain memberikan materi pelajaran, juga membimbing, melatih gitu ya. Nah, bagaimana caranya guru itu punya kemampuan yang eh, lebih agar siswa menarik ya untuk belajar. Sebagai contoh barangkali misalnya kan jangan terlalu monoton lah gitu ya. Jadi guru itu dalam mengajar anak-anak di kelas itu mungkin kalau dengan cara tradisional hanya ceramah saja mungkin kan juga kurang menarik. Tapi harus ada variasi metode yang diberikan ketika mengajar. Misalnya dengan berdiskusi, tanya jawab gitu ya. Sehingga motivasi siswa untuk belajar akan lebih meningkat lagi. Literasi juga memang sekolah kan juga setiap hari Jumat kan ada ya program literasi. Iya. Itu sebetulnya kan untuk memberikan stimulus kepada anak-anak agar mereka termotivasi untuk membaca, gitu kan. Sekarang memang kan membaca itu tidak hanya buku di perpustakaan, tapi juga di Google ya, membaca di Google. Ilmu apapun sekarang kan ada di situ. Jadi memang bisa jadi juga salah satu di antaranya ya karena gadgetnya hanya dipakai untuk main games gitu ya, sehingga mencari ilmunya kurang di
di gadget itu. Yang harusnya kan memanfaatkan gadget dengan baik. Terkait dengan numerasi, memang itu problematika yang saya pikir tidak hanya dialami oleh satu dua orang atau beberapa orang ya. Banyak orang yang mungkin pertama harus suka dulu gitu dengan Halo, Pak. Pak Usep. orang-orang yang siswa-siswa yang mungkin punya kemampuan lemah ya dalam berhitung, bisa jadi terus kemudian nggak begitu menyukai angka-angka, sehingga ketika terkait pelajaran matematika atau hitung-hitungan yang lain mungkin rendah motivasinya. Tapi tadi juga barangkali ya harus ada kolaborasi antara siswa dengan guru. Bagaimana caranya agar mereka secara pedagogis juga menyenangi guru mengajar, kemudian senang membaca dan juga senang berhitung dengan angka-angka. Itu mungkin Bu Ais dari saya. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian ada lagi, Pak, yang mau saya tanyakan terkait dengan identifikasi permasalahan yang kedua. Itu saya mengamati bahwa di sini ada masih banyak siswa yang merasa kesulitan untuk belajar di sekolah, dikarenakan kalau saya lihat itu karena siswa itu tidak memahami materi pelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua karena kemampuan siswa beradaptasi pada pembelajaran pemecahan masalah atau problem based learning ya, di awal belajar itu mereka kurang memahami. Nah, menurut Bapak nih, terkait dengan kesulitan belajar ini yang dihadapi oleh siswa, itu apakah ada pengaruhnya dengan kesalahan pemilihan jurusan di awal masuk mendaftar ke sekolah, gitu Pak? Ya, bisa iya, bisa tidak. Ya, artinya pertama kalau kita jawab iya, kesalahan dalam memilih jurusan, ya mungkin ke berikutnya adalah dia sulit untuk mengikuti pelajaran karena jurusannya tidak cocok dengan yang bersangkutan. Ya bisa iya seperti itu. Tetapi juga bisa tidak karena banyak faktor ya. Faktor belajar sukses tidak sukses itu kan juga eh, bisa terjadi karena mungkin muridnya, karena mungkin juga gurunya, atau mungkin ada karena mungkin media pembelajarannya, gitu kan? Jadi kalau guru mampu memotivasi, memberi pengertian, mengarahkan, membimbing, melatih dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah muridnya juga akan mengikuti dengan baik. Kan mestinya guru itu ketika mengajar itu kan bisa menginspirasi siswa, gitu ya. Sehingga siswa ketika gurunya memotivasi, menginspirasi, dia juga senang belajar. Makanya faktor dia termotivasi, faktor dia semangat belajar, faktor dia berhasil dalam belajar, itu juga salah satunya ditentukan oleh kemampuan guru dalam memberikan motivasi, pengertian, pemahaman, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir memang faktor-faktor ini yang menyebabkan ada kesulitan-kesulitan dalam belajar. Jadi bisa jadi jawabannya ada dua, kesalahan dalam memilih jurusan atau juga memang faktor-faktor tadi, guru dan siswa memang harus satu sama lain saling mendukung dalam proses belajar mengajar ini. Itu Bu Ais barangkali kalau menurut saya. Ya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi, Pak, kalau ini berkaitan dengan Bapak selaku Wakahumas, di mana di sekolah kita kan selalu melibatkan hubungan relasi antara guru, orang tua, begitupun siswa. Namun pada kondisi yang ada, saya lihat memang hubungan relasi antara orang tua dengan wali kelas sudah bagus ya Pak ya. Karena kan difasilitasi dengan adanya grup WhatsApp sehingga bisa saling menanyakan keadaan putra-putrinya yang ada di sekolah atau terkait hal apapun, orang tua
masih bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Namun, dalam hal ini, dalam hubungan relasi antara guru mata pelajaran dengan orang tua, kalau saya lihat itu masih kurang adanya interaksi. Karena ketika siswa bermasalah di beberapa pelajaran, itu pasti kita selalu melibatkan wali kelas terlebih dahulu. Tidak bisa kami langsung konsultasi atau komunikasi dengan orang tua. Nah, dalam hubungan relasi guru dan orang tua ini, Pak, menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa? Ya, terima kasih. Sebenarnya kan selama ini memang yang paling intens berhubungan dengan orang tua itu adalah para wali kelas, gitu ya. Memang itu sepertinya sudah membudaya, gitu ya. Tapi kalau kemudian kita akan membuat sebuah terobosan bahwa komunikasi guru mata pelajaran juga dengan orang tua bisa dijalin, ya saya pikir tidak ada salahnya kalau kemudian ketika nilai mata pelajaran itu jelek misalnya atau di bawah KKM, ya wali kelas mengkomunikasikan dengan orang tua, silahkan eh, apa namanya komunikasi dengan guru mata pelajaran. Jadi faktor pertama tentu saja faktor kesulitan komunikasi antara guru mata pelajaran dengan orang tua sehubungan dengan selama ini memang yang berhubungan intens adalah wali kelas dengan eh, Orang tua. orang tua ya. Jadi beri akses guru mata pelajaran untuk berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, memang juga faktor orang tua yang banyak kesibukan ya. Jadi terbukti dengan misalnya ketika pengambilan hasil rapot misalnya ya, semesteran atau tengah semester, banyak juga orang tua yang punya waktu sangat terbatas untuk mengambil rapot. Sehingga ketika datang ke sekolah juga tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan guru mata pelajaran di saat nilainya di bawah KKM. Ya, jadi tidak punya waktu ke arah sana. Jadi menurut saya, yang pertama tadi karena belum ada akses antara guru mata pelajaran dengan orang tua, karena selama ini hanya orang tua dengan wali kelas. Yang kedua juga orang tua seringkali punya waktu yang sangat terbatas untuk berkunjung ke sekolah, sehingga ini yang menyebabkan juga kurangnya komunikasi antara guru mata pelajaran dengan orang tua. Mungkin itu Bu Ais menurut saya. Baik, Bapak, terima kasih. Cukup jelas karena ini sebuah pencerahan buat saya. Di tugas ini saya memang ditugaskan untuk mengeksplor, Pak, eksplor permasalahan atau penyebab masalah yang terjadi di sekolah gitu. Nanti dari hasil ini akan dikerucutkan lagi untuk penentuan penyebab masalah. Terkait dengan solusi, ini saya cukupkan dulu ya, Pak ya. Saya Oh ya, siap. sekian untuk masukan-masukan atau tanggapan terkait dengan penyebab atau identifikasi masalah. Terima kasih Pak Usep. Sama-sama.